Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Habib Adi Wibowo, mahasiswa dari Universitas Simalungun. Fakultas saya Ekonomi Manajemen. NPM saya 1950000071. Saya ingin memberikan opini tentang mengenai penundaan pembayaran kredit di masa pandemi ini. Langsung saja saya jelaskan. Akibat pandemi corona COVID-19, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan berbagai kemudahan kepada sejumlah sektor usaha dan masyarakat yang terkena dampak dari wabah virus ini. Kemudahan ini diberikan Jokowi setelah mendengar berbagai keluhan dari kalangan pelaku usaha, mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, hingga tukang ojek dan supir taksi. Sebelumnya, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga sudah memberikan kelonggaran kepada debitur perbankan. Jokowi memutuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama 1 tahun ke depan bagi para tukang ojek, supir taksi, maupun nelayan yang saat ini memiliki cicilan kredit. Khusus pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, Jokowi mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah 10 miliar. Selain itu, implementasi tambahan bantuan sosial dalam kartu sembako selama 6 bulan kepada 200.000 keluarga penerima manfaat atau KPM akan diluncurkan dalam waktu dekat, terkecuali dengan implementasi kartu prakerja. Pada 19 Maret lalu, OJK juga sudah memberikan stimulus bagi perbankan Indonesia di tengah terjangan dampak virus corona terhadap perekonomian berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan restrukturisasi kredit di industri perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiana, mengatakan pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11 PUJK-03-03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease. Kebijakan stimulus tersebut terdiri dari 1. Penilaian kualitas kredit atau pembiayaan dan atau penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan 10 miliar. Dan yang kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit. Beberapa sektor ekonomi yang disebutkan yakni pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Berikut contoh kondisi debitur yang terkena dampak antara lain. 1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak COVID-19, serta travel
warning beberapa negara. Yang kedua, debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19. Yang ketiga, debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang terdampak COVID-19. Adapun executing adalah pemberian kredit dari bank kepada lembaga perantara atau multi-finance yang bertanggung jawab menyalurkan pembiayaan ke end user dan bertanggung jawab menagih kembali sesuai ketentuan multi-finance. Sekian dari pendapat opini saya mengenai penundaan pembayaran kredit dalam masa pandemi COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.